Oke, halo semua, kembali lagi di channel saya, Imano Education. Jadi saya mohon maaf sedikit karena saya akhirnya baru kembali lagi ke YouTube karena ya kesibukan saya selama di SMA. Jadi kita langsung saja bahas sekarang tentang usaha. Jadi kita akan bahas definisinya terlebih dahulu. Jadi usaha itu adalah apa ya coba? Ya, usaha itu adalah satu besaran fisika tentunya. Tapi kira-kira apa? Ya, jadi usaha adalah besaran yang dihasilkan dari resultan gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda, ya, dan gaya-gaya tersebut menyebabkan benda ini mengalami perpindahan atau bisa dibilang berpindah, ya. Jadi perpindahan yang juga ini bisa dalam sumbu X, bisa dalam sumbu Y, atau dalam kedua sumbu yang nanti jika kita padukan. Oke. Jadi intinya usaha adalah besaran yang dihasilkan dari resultan gaya yang bekerja pada benda yang menyebabkan benda tersebut mengalami perpindahan. Jadi ingat, saya kasih kata kunci ya di sini. Sabar. Jadi di dalam definisi ini kita perlu paham kata kunci yang ada dalam definisi dari usaha tersebut. Jadi kata kuncinya adalah lebih baik saya mungkin ketik saja ya daripada coret dan malah berantakan. Sabar ya. Oke, saya kasih besar dikit. Jadi kata kuncinya adalah gaya dan perpindahan. Jadi itu dia kata kuncinya. Mengapa? Ya, nanti akan saya jelaskan mengapa ini jadi kata kuncinya. Namun sekarang kita coba ke penerapan simpelnya dulu ya. Mungkin saya akan buat suatu contoh kasus. Nah, di sini misalkan ada sebuah benda pada sebuah bidang datar dan benda ini misalkan dia bermassa kira-kira M ya, maaf sabar ya. Jadi bendanya itu misalkan dia bermassa M ya. Ya, benda ini bermassa M lalu kemudian dia dipercepat atau karena ada gaya yang bekerja sehingga benda tersebut mengalami percepatan dengan percepatan sebesar A ke arah kanan. Nah, ternyata benda ini membuat benda M berpindah sejauh sabar ya, saya selesaikan. Ya, benda M ini ternyata berpindah sejauh X setelah mengalami percepatan akibat ada gaya yang bekerja pada benda ini. Nah, kita tetapkan asal dari benda M ini sebagai acuan 0. Jadi situ titik acuannya, maka perpindahnya itu hanya X ya. Karena delta X sama dengan X kurang X0, di mana X0-nya adalah 0, jadi perpindahnya hanyalah X. Maka usaha yang dihasilkan dari gaya tersebut adalah besar gayanya dikali dengan perpindahannya. Dimana kita tahu tadi benda dipercepat akibat gaya itu dengan sehingga mengalami percepatan sebesar A, sehingga usahanya adalah MAX atau masanya dikali percepatannya dikali besar perpindahannya, di mana M kali A adalah gayanya. Nah, sekarang akhirnya saya akan kasih tahu mengapa kata kuncinya itu gaya dan perpindahan. Kenapa? Karena di dalam usaha ini yang paling diperhatikan adalah gaya ya. Jadi aspek yang penting yang perlu kita perhatikan itu adalah gayanya. Kita perlu tahu apakah gaya itu membuat benda berpindah atau tidak. Sehingga jika gayanya itu tidak membuat benda berpindah, ya, ingat, jika gayanya tidak membuat benda berpindah, maka usaha yang dihasilkan atau diberikan oleh gaya tersebut kepada benda itu sama saja dengan 0, karena perpindahannya tidak ada. Jadi contohnya kita mendorong tembok, maka itu sama dengan kita melakukan usaha sebesar 0 kepada tembok itu, karena kita tidak membuat benda atau tembok itu mengalami perpindahan ya. Sehingga itu dia mengapa kata kuncinya adalah gaya dan perpindahan, karena dalam usaha ini komponen yang menyebabkan benda berpindah adalah gaya. Oke. Jadi saya kira sampai di situ saja pertemuan kita saat ini. Kita masih membahas definisinya dan rumusan singkatnya. So, thank you for watching.